Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menjadi kehidupan kita, meskipun kalau kita melihat situasi dunia rasanya begitu mengkhawatirkan kita, bukan? Saudaraku, selamat datang dan bergabung, khusus bagi mereka-mereka Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan di pelayanan His Partner Ministry di channel YouTube ini. Silahkan boleh subscribe channel ini, like, memberikan komentar, dan sharingkan kepada orang lain, supaya juga banyak orang mendapatkan firman Tuhan. Dalam masa-masa Prapaskah, saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian yang sangat luar biasa yang rasanya itu memberikan sebuah personal touch buat kita. Saudara, berbicara mengenai personal touch, berbicara mengenai impresi yang orang sering tampilkan. Misalnya, saudara, dalam sebuah ruangan ada dua foto presiden di dinding. Foto pertama itu beliau berdiri di belakang mimbar mengenakan jas yang rapih, sedang memberikan pidato kenegaraan. Sementara foto yang kedua, orang yang sama sedang jongkok di area bencana, memeluk seorang nenek yang menangis, bajunya kotor, penuh lumpur, kemudian air mata tergenang di matanya. Menurut saudara, dari dua foto itu mana yang lebih meyakinkan bahwa dia peduli? Dan memang meskipun kita tahu kadang di dalam dunia yang berdosa ini banyak pencitraan, banyak sekali AI yang mencoba mengelabui kita, tidak seperti itu sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat dua contoh foto tadi, kita akan merasa bahwa foto yang kedua lah yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Minggu lalu, dalam masa Prapaskah kita belajar tentang Yesus yang perkasa di padang gurun, mengalahkan iblis dengan kuasa firman. Dan hari ini kita akan melihat sisi lain dari juru selamat. Yesus yang seolah-olah dalam tanda kutip adalah seorang yang rapuh, tapi dia penuh dengan perasaan. Saudara bayangkan, dalam perjalanan menuju salib, dia tidak hanya menghadapi pencobaan eksternal, tapi juga menyelami kedalaman penderitaan manusia. Terjadi di sebuah desa desa di Betania, desa persinggahan favorit Yesus, tempat sahabat-sahabatnya ada, dan ada sebuah tragedi yang terjadi, dan ada manifestasi terdalam dari dirinya. Mari kita renungkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan pada saat ini, memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam hati kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Diambil dari Yohanes. Saudara ya, ada satu bagian yang menarik sekali, ayat terpendek. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Saudara, kalau kita melihat introduksi kisah ini adalah bagaimana Yesus akan membangkitkan Lazarus. Ayat 11 ayat 23, dia terganggu di dalam rohnya, dia terharu dan dia menangis. Dan kita akan melihat cara pandang ini. Apa yang terjadi, saudara? Ada tiga tangisan. Yang pertama, tangisan pertobatan. Dalam ayat 17 dan 32, ada kata-kata yang sama. Tuhan, seandainya engkau ada di sini. Suara kepedihan yang seolah-olah menyalahkan. Marta, ayat 21, Maria, ayat 32, menyambut Yesus dengan kalimat yang sama. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini bukan sekedar pernyataan fakta, ini sebuah ratapan yang mengandung kekecewaan, pertanyaan yang tidak terucap. Mengapa engkau menunda Tuhan? Di manakah engkau ketika kami membutuhkanmu? Apakah engkau tidak peduli? Ini adalah satu pergumulan iman kita, bukan? Kadang terkala kita tertimpa musibah, masalah bertubi-tubi, kita percaya Tuhan berkuasa, tapi kita rasanya terluka karena merasa Tuhan itu absen atau dia lambat dalam pemberitaan kita. Apa respon Yesus? Ayat 23-27, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Yesus tidak tersinggung, saudara. Yesus tidak membela diri kepada Marta. Dia mengerahkannya kepada pengharapan kebangkitan Kristus dan identitas dia. Akulah kebangkitan. Tapi ketika melihat Maria menangis, dia terharu di dalam rohnya. Ada sebuah frasa yang menggambarkan sebuah kemarahan kudus terhadap realita manusia, realita maut dan kedukaan yang mendalam. Perjalanan pertama adalah begini. Tuhan menunggu kita untuk berseru, bahkan saat kita mengalami kecewaan. Dia tidak meminta kita menyembunyikan rasa sakit kita atau pertanyaan kita. Iman yang jujur lebih baik daripada kita pura-pura atau kita merasa bersikap tidak ada apa-apa. Yang kedua adalah tangisan persekutuan. Saudara lihat ayat 33-35.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Sebuah ayat terpendek yang memiliki makna yang terdalam. Maka menangislah Yesus. Kata menangis di sini dalam bahasa Yunani edakrision itu berbeda dengan arti kata menangis yang dipakai untuk menggambarkan Maria dan Marta. Ini bukan sebuah ratapan keras, tetapi sebuah air mata yang mengalir pelan, tangisan sunyi namun penuh dengan empati. Terus mengapa Yesus menangis? Bukan karena putus asa, dia tahu dia akan memikirkan Lazarus. Juga bukan karena kehilangan sahabatnya, tapi Yesus menangis karena ia melihat akibat mengerikan dari dosa dan maut, penderitaan, pemisahan, hati yang hancur. Ia menangis karena ia bersekutu dalam penderitaan sahabat-sahabatnya. Yesus memilih untuk masuk dalam kesedihan mereka, merasakan sakit mereka. Ini adalah satu solidaritas ilahi. Dan sebuah kebenaran yang mengguncang, Allah kita bukan Allah Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah Tuhan yang dalam pribadi Yesus mengambil inisiatif menangis bersama dengan kita. Dia tidak hanya berkata, "Tenang, juga akan kubangkitkan," tapi dia cuek, tidak. Dia berhenti melihat, merasakan, dan menangis. Dan yang kedua, saudara, di dalam penderitaanmu, Tuhan tidak hanya menonton, dia turut merasakan. Dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Air mata Yesus adalah jaminan bahwa penderitaanmu tidak pernah tak terlihat atau tidak berarti baginya. Puji Tuhan, saudara. Ketiga yang terakhir adalah tangisan kuasa. Ayat 38-44. Maka masyullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Maria, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kau tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan tertutup dengan kain peluh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Jadi sebuah empati menuju kepada tindakan penuh dengan kuasa. Setelah menangis, Yesus tetap bertindak, saudara. Tangisan Yesus bukanlah tanda kelemahan, tapi kedalaman hati, kedalaman kasih yang memicu sebuah tindakan kuasa. Dia memerintahkan, "Angkat batu itu." Sebuah panggil untuk menghadapi realita pahit, bau, kebusukan, akhir kematian yang pasti. Marta protes, tetapi saudara lihat di sini, Marta harus taat kepada Tuhan. Dengan suara keras penuh kuasa, ayat 43, Yesus memanggil Lazarus keluar. Kuasa kebangkitan bekerja setelah sebuah tampilan solidaritas penderitaan yang Tuhan nyatakan. Saudara perhatikan urutannya. Simpati dan tangisan. Baru kemudian muncul kuasa dan mujizat. Tuhan lebih peduli pada hubungan kita dengan yang menderita. Tuhan dengan kita yang menderita, daripada sekedar perbaiki masalah. Dia ingin kita tahu bahwa dia bersama dengan kita dalam lubang kegelapan sebelum dia mengeluarkan kita dari sana. Dan yang ketiga adalah kasih Tuhan yang menangis adalah dasar dari kuasa yang membangkitkan. Kuasanya yang terbesar mengalahkan maut, datang dari hatinya yang paling dalam, turut merasakan maut. Salib menjadi puncaknya. Dia masuk ke dalam kubur agar kita bisa keluar dari kubur. Saudara, kita bayangkan begini. Seandainya ada seorang dokter yang ahli kanker, ahli terbaik seluruh dunia. Suatu saat dia sendiri didiagnosis kena kanker. Dia mengalami perawatan di rumah sakit yang sama dengan pasien-pasiennya. Dia sekarang tidak hanya memahami penyakit itu dari buku, tapi dia merasakan mual akibat kemo. Ada rasa takut sebelum operasi. Dan keputusaasaannya saat menunggu hasil lab kemudian. Ketika dia sembuh dan kembali praktek, penanganannya terhadap pasien kanker berubah total.
Dia sekarang lebih bisa mendengarkan dengan sabar, ekstra sabar, karena dia tahu, dan bukan hanya tahu, dia pernah mengalaminya. Saudaraku sekalian, Yesus adalah dokter yang agung yang menjadi pasien bersama dengan kita. Dia datang ke dalam dunia, mengalami kelemahan, kesedihan, kematian. Ketika kita berteriak dalam penderitaan kita, kita tidak berteriak seorang diri kepada ahli teori yang jauh, tapi kita berteriak kepada saudara yang sudah lebih dulu duduk di sisi kita di ruang tunggu kepedihan, yang sudah merasakan tusukan jarum yang sama dan sudah mengalami kemenangan. Dalam masa-masa aplikasi Prapaskah ini, saudara, mari kita belajar mengakui apa kubur kita saat ini. Apa saat ini yang sudah mati, harapan yang sudah mati, hubungan yang sudah rusak, luka lama yang masih berbau busuk. Jujur di hadapan Tuhan, menangis bersama Tuhan dan bersujud kepada Tuhan. Tuhan, seperti Engkau telah menangis bersama Maria dan Marta, aku undang Engkau juga masuk dalam kesedihanku ini. Aku percaya Engkau peduli dan turut merasakannya. Saudara, mari bersama-sama kita buka hati kita dan kita dengarkan perintah Tuhan untuk kita mengangkat batu itu. Sebuah langkah ketatan kecil yang harus kita lakukan untuk menghadapi realita pahit itu. Mungkin langkah meminta maaf, mungkin langkah mencari pertolongan profesional, mungkin langkah untuk mengampuni, membuka diri pada orang, dan sebagainya. Apa batu yang perlu kita angkat pada minggu ini? Saudara, kiranya renungan ini boleh makin membuat kita melihat realita. Memang hidup tidak mudah dan terkadang seolah-olah Tuhan diam, tapi sebenarnya Tuhan mengerti kita, Tuhan memahami kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia bersedih, dia menangis bersama dengan kita, dan dia memberikan jalan keluar bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah bersedih bersama-sama dengan Maria dan Marta, dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu yang besar. Saat ini ya Tuhan, kami punya banyak kepedihan, kubur-kubur kami. Kami menangis, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Menangislah bersama dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Angkatlah batu itu dari hidup kami, dari keluarga kami, dari masalah-masalah kami. Ya Tuhan, mendengarkan doa kami, Tuhan memberkati setiap kami yang sedang bergumul pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.